Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkuliahan hari ini kita akan membahas tema tentang hak-hak dalam hukum Islam. Ini saya bagi ke beberapa sesi ya, karena penjelasannya cukup panjang. Jadinya ini yang bagian pertama. Pertama adalah hak al-intifa. Sebelumnya kita sudah belajar ini ya, apa itu harta dalam Islam, kepemilikan. Nah, kepemilikan pasti itu kan semuanya berkaitan dengan transaksi bisnis. Pasti namanya dalam transaksi itu ada hak dan kewajiban. Nah, di sini apa saja hak-hak yang ada pada Islam ya di muamalah untuk manusia ya. Yang pertama hak al-intifa, yaitu hak untuk memanfaatkan suatu barang sedangkan barang tersebut dimiliki oleh pihak orang lain. Atau kata lainnya kita meminjam sebuah benda atau menyewa. Ya, kita punya hak untuk memanfaatkan saja, tapi kita tidak memiliki hak untuk menjual barang tersebut karena kita cuma punya manfaatnya aja. Nah, hak intifa akan berakhir saat berakhirnya misalnya aku pinjam buku selama 2 minggu. Ya udah, hak pemanfaatannya cuma 2 minggu. Saya menyewa gedung untuk hari Sabtu untuk akad nikah. Ya udah hari Sabtu, kalau misalnya udah hari Minggu ya berarti sudah gugur hak intifanya. Lalu next, hak al-irtifak, yaitu hak atas barang yang dikhususkan kepada barang yang tidak bergerak atau akor. Kan barang ada yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, ini khusus yang tidak bergerak untuk dimanfaatkan bagi yang bukan pemiliknya. Misalkan begini, ada ini ya, rumah mengapit sebuah jalan ya, atau begini, kita mau jalan pintas ya ke belakang tapi lewat pekarangan rumah orang lain gitu. Nah, enggak, yang pertama tadi ya, misalnya ada jalan yang diapit 2 rumah. Nah, itu kan jalannya punya umum ya, punya publik. Nah, itu kita punya hak untuk berjalan di situ. Itu atau ya sama ya, jalanan atau sumur atau sungai, kali yang punya umum atau perorangan atas izin orang tersebut. Nah, kita punya hak itu. Tuh. Ya, jadinya kalau misalnya ada sumur ya, satu-satunya sumur di situ dan yang lain kekurangan, orang tersebut ya sebenarnya tidak bisa menghalangi orang untuk memanfaatkan sumur tersebut karena itu satu-satunya mata air di misalkan desa itu. Hak asyirb ya, dari syariba yashrobu, yaitu hak bagian dari air untuk menyirami tanaman. Jadinya air itu punya hak. Nah, yang pertama hak asyirb ini haknya tanaman, sawah, pepohonan ya, pokoknya tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan air. Bisa bersumber dari sungai, mata air, ya mungkin punya perorangan atau milik umum gitu. Terus, nah makanya kalau misalnya milik perorangan, nah tadi seperti sumur ya, sumur atau kolam, pemiliknya menghalangi orang lain untuk mengambilnya. Misalnya kita mau punya sawah dan kita di situ nggak ada mata air lagi selain kolam itu atau sumur itu ya, atau kita menyiraminya secara manual ya karena mungkin di daerah itu curah hujannya kurang misalkan. Nah, itu kita orang itu boleh memaksa orang lain yang menghalangi itu kalau misalkan satu-satunya sumber mata air di tempat tersebut. Kalau walaupun pemiliknya menghalangi.